Saudara ahli, sebelum kami bertanya, perlu kami ingatkan, atau begini, mohon maaf, saya pertegas lagi, apakah ahli berkewarganegaraan Australia? Before I ask questions, I would like to confirm whether or not you are an Australian citizen. Yes. Ya. Oke, ya. Meskipun begitu, perlu kami sampaikan, kami beritahukan kepada ahli ini bahwa ahli tadi sudah disumpah untuk memberikan keterangannya. In spite of this, however, I would like to remind you that you have been that you have already taken an oath. Oke. Yes. Ya. Dalam hukum Indonesia, ketika seorang ahli sudah disumpah, maka ahli harus menerangkan sesuatu yang dianggap benar secara keilmuan. Under Indonesian law, when an expert has taken an oath before a court, then the expert is supposed to tell something that is regarded as or considered as true scientifically. Karena Because kalau keterangan itu tidak benar atau keterangan palsu, maka menurut hukum Indonesia ahli akan diancam pidana. Because if the statement is not correct or false, the expert will be liable to criminal prosecution. Dengan ancaman maksimum pidana penjara selama 7 tahun. Or liable to imprisonment for a maximum of 7 years. Bisa dimengerti? Could you understand this? Yes, to lie, to commit perjury in court is also an offense in Australia. Ya, saya dapat memahaminya karena melakukan hal yang tadi disebutkan juga adalah suatu pelanggaran di Australia. Oke. Sebelum bertanya ke materi, kami akan bertanya dulu, apa maksud ahli datang ke Indonesia? Before I ask you about the presentations that you have made, I would like to first ask, what is the objective or the intention of you coming to Indonesia? I was consulted by Mr. Otto. Saya diminta konsultasi oleh Bapak Otto regarding this case. Mengenai kasus ini. I was given the information. Saya diberi informasi. And after reviewing the information. Dan setelah mempelajari dan menganalisis informasi tersebut, I told Mr. Otto. Saya memberitahu Pak Otto. That I can assist him in. Dan bahwa saya dapat membantunya. Kapan ahli datang ke Indonesia? When did you come to Indonesia? Yang mulia, saya kira ini pertanyaan nggak ada kaitannya dong. Mohon maaf, Yang mulia. Karena ini soal orang datang kapan, saksi datang. I think this is tidak ada kaitan unnecessary dengan questions. kasus ini. No relations. Itu nanti kalau soal itu saya kira. Tapi tanyalah mengenai soal keahliannya. Kapan datang, di mana tidur, makan apa, kan nggak ada kaitannya urusan. There is no relations at all. Asking where he is staying, where he comes. Mohon izin majelis, kami bertanya tentu ada alasannya. Tapi ini bagaimana kami akan mendapatkan keterangan ahli ini seperti apa, kita mempertimbangkan seperti apa, itu tergantung dari pertanyaan-pertanyaan di awal kami. Tentunya kami juga perlu untuk mengetahui apakah ahli ini capable untuk memberikan keterangannya di persidangan. Jadi mohon tidak dipotong pertanyaan kami untuk kami tuntaskan pengetahuan kami tentang keadaan ahli ini. Karena ahli ini adalah seseorang yang berasal dari Australia, tidak di Indonesia. Sorry, we ask the questions not because not for no reasons at all, because we also would like to know whether he is really capable or not
to serve as a witness. Yang mulia. Makanya di dalam persidangan ini kita sepakati. Jadi yang berhak untuk menjawab pertanyaan adalah ahli. Apakah pertanyaan dari penuntut umum akan dijawab atau tidak adalah ahli, sehingga tidak terjadi kegaduhan dalam persidangan. Saya pikir begitu ya. Silakan penuntut. So I would like to say that the one who has the right to answer the questions from the public prosecutors are the expert. In this case, you. So please go ahead. Saya akan mulai pertanyaan. Sejak Kalau kapan terjemahannya ahli tadi- datang ke Indonesia? Terjemahannya ditambahkan tadi. Pak Hakim belum lengkap disampaikan. Ya, tadi Pak Hakim mengatakan bahwa yang berhak untuk menjawab supaya tidak menimbulkan kebingungan atau kekacauan, yang berhak untuk menjawab di dalam pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah ahli. Tadi ada kata Pak yang mulia tadi bahwa apakah atau tidak terserah pada ahli. Dan juga ya betul, dan juga apakah pertanyaan tersebut akan dijawab atau tidak itu terserah pada ahli. So it depends on you whether you want to answer the questions or not. Oke. Saya ulangi pertanyaannya bahwa kapan ahli datang ke Indonesia? So I would like to repeat my question. When did you come to Indonesia? I came on Saturday, Hari Sabtu? Tanggal On which date? What date? 3rd of September. 3 September. 3 September. Oke. Dengan visa kunjungan apa ahli? Dengan visa apa ahli datang ke Indonesia? Using what visa did you come to Indonesia? With what visa did you come to Indonesia? I came with a visitor's visa. Visa kunjungan. Visa kunjungan itu kunjungan untuk apa? Bisa ditanyakan? You said visitor visa. What visitor visa for what kind of visit? There's no form to fill. Tidak ada formulir yang diisi. No form to fill. Tidak ada formulir yang diisi. Bisa ditunjukkan visanya? Mungkin ada Can di you show paspor. us the visa that you have got? It's the passport. Di paspor, ada di paspor. Visanya ada di paspor, Pak. Oke. Apakah ahli melaksanakan konsultasi, kemudian memberikan keterangan ahli di depan persidangan ini sebagai profesinya? Do you consult, do you give consultation and then give an expert witness before this court in accordance with your profession? Yes. Ya. Apakah mendapatkan fee untuk itu dari? Do you receive fee for Keberatan that? yang mulia. Keberatan yang mulia itu sangat tidak etis. Saksi Anda pun saya tidak tanya seperti itu. Sangat tidak etis. This is very, very unethical of you to ask such questions. Supaya tenang ya, supaya tenang. Supaya tenang. Di mana ada expert yang tidak dibayar? Jadi mohon izin majelis agar diperjelas di sini kenapa tujuannya jaksa penuntut umum menanyakan dari awal tentang maksud kedatangan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi pasal 8 tentang PP nomor 31 pasal 89 itu visa kunjungan itu dalam rangka hanya tugas pemerintahan, pendidikan, sosbud, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, singgah untuk perjalanan ke negara lain. Sementara untuk visa tinggal terbatas, Anda kan tadi menjelaskan bahwa Anda visa kunjungan. Kalau dalam rangka pekerjaan, dalam rangka profesi dan menerima bayaran, Anda di sini diwajibkan untuk pasal 102 menggunakan visa tinggal terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor
6 tahun 2011, pelanggaran itu diancam pidana. Artinya kita menghormati persidangan ini, kita junjung tinggi. Kalau seandainya seorang ahli menjelaskan bahwa profesinya, bahwa keterangannya dasarnya di sini terhadap pelanggaran pidana, nah kita kan sama-sama menjelaskan di sini. Makanya tujuannya seperti itu kami menyampaikan. Mohon dijelaskan dulu. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia, kalau It is not lawful according to Indonesian law. It is not lawful according to Indonesian law. Mau datang ke Indonesia saja mungkin. Before I come, You are liable to criminal sanction. Sebentar ya, majelis kos sebentar ya. This means that you have to come not using visitor visa, but you should use limited stay visa. And if found you have violated this Indonesian regulation, law number 6 of 2011 on immigration, then you are liable to criminal sanctions.